Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan sore hari ini, sore yang semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita di hari ini hingga menjelang malam nanti. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali diberikan kesempatan untuk menyimak kembali satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan simak satu kajian yang menarik yang akan dibawakan dan disampaikan fawaidnya bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LC-MM Hafizallahu Ta'ala. Dan pada sore hari ini beliau akan mengangkat sebuah tema dengan judul keutamaan hari Jumat. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Setelah disampaikan materi oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di nomor yang sama di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di Ibnu Hajar Islamic Center. Dan kita akan simak bersama kajian ini dari Masjid Ibnu Hajar. Dan kepada beliau kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Siap ngaji? Ya. Dan tidak ada yang ngantuk, karena ngantuk setelah asar itu keterlaluan, kecuali Ramadan. Ya. Karena kata tabib Arab, man nama ba'dal asri, siapa yang tidur setelah asar, fazala aqluhu, kemudian hilang lepas kesadarannya, fala yalumanna illa nafsahu, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Jadi sulit untuk ditemukan bisa ngantuk setelah asar. Oke, sepakat ya? Baik. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang mengikuti kajian secara offline.
dan saudaraku, saudariku seiman, seislam yang mengikuti secara online. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah di dalam ilmu kita, umur kita, waktu kita, dan seluruh apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk anak, istri, dan juga harta. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini apa? Masih ngikutin? No. Temanya apa? Keutamaan. Keutamaan hari Jum'ah. Saya jelaskan satu persatu supaya ada nanti kaitannya dengan hadisnya. Keutamaan. Semua orang pasti ketika ditawari sesuatu pilih yang paling baik. Sekarang saya tanya antum, ada tawaran gaji 5 juta dengan 3 juta. Antum pilih yang mana? 3? Majnun antum. Ya, yakin pasti apa? 5. Karena yang 5 itu ada kelebihannya. Dari sisi materi ada, ya. Dari sisi nominal, dan nanti antum juga bisa melakukan banyak hal. Sekarang antum diberi baju, Masya Allah, baju tersebut harganya mahal, 1 setel, bahkan lengkap. Dengan antum cuma dikasih kaos, pilih yang mana? Pilih kaos yang lengkap. Oke, Mas Sigit, antum ditawari istri, umpamanya istrinya udah cantik, solihah, dan juga kerja pula. Dengan istri yang, ya maaf, mukanya pas-pasan, warnanya juga kelam, bentuknya pendek, kemudian nggak kerja, pilihan tuh mana? Yang pertama. Ya, ini kenapa? Karena ada kelebihan, kan gitu. Dari kelebihan-kelebihan duniawi itu antum sudah muttafaqun alaih lah, ya. Semua pasti pilih yang punya kelebihan. Motor aja juga begitu. Bahkan kalau bisa beli mobil, kenapa motor? Kan gitu. Rumah juga begitu semua. Kalau baju kita pilih yang paling baik, kalau mobil kita pilih yang paling mewah, kalau rumah kita pilih yang paling bagus, kenapa untuk urusan akidah, untuk urusan ibadah, untuk urusan akhirat kita pas-pasan? Afala ta'qilun? Oleh karena itu, ketika kita sholat Jum'ah, bukan soal kaitannya bagaimana sholat saya diterima. Tetapi lebih daripada itu, kita mencari yang lebih terbaik. Makanya kalau Jum'ah itu bukan soal nanti kita itu libur atau enggak libur, bukan soal saya capek atau tidak capek, antum manajemen waktu. Ini nanti supaya saya bisa lebih awal masuk ke masjid, ya, supaya nanti bisa ikut kajian ba'dal Jum'ah enggak ngantuk. Soal manajemen waktu. Soal kesibukan, siapa orang yang enggak sibuk? Yang enggak sibuk itu cuma satu, siapa? Orang gendeng. Itu. Orang yang enggak sibuk adalah orang apa? Lontang-lantung aja punya kesibukan. Katanya lontang-lantung punya kesibukan. Kesibukannya apa? Ya lontang-lantung. Ya, contoh sekarang kita manajemen waktu. Kita ini sholat Jum'ah, berarti tidur malam Jum'ah itu dimaksimalkan.
Kalau memang nggak bisa mandi, mandi sebelum berangkat itu antum niatkan untuk apa? Mandi Jum'ah. Karena itu penting. Supaya mendapatkan sunnah, mengenakan minyak wangi, antum siapkan. Kerja pada saat itu antum set. Itu kan. Apalagi kalau antum semua ini kan nggak ikut kajian sholat Jum'ah, ba'da Jum'ah. Soal manajemen waktu. Karena banyak orang yang menyia-nyiakan waktu bukan karena kesibukannya itu padat, karena masalahnya kurang bisa ngatur. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ni'matani, ada dua kenikmatan. Maghbunun fihima, tertipu banyak orang di dalam dua hal itu. Kenikmatan itu, as-sihhatu sehat, wal faragh kesempatan. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, saya tidak mendapatkan satu faedah kecuali dua. Waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Artinya apa? Waktu itu bisa memberikan banyak kemanfaatan kebaikan buat kita, tapi juga mencelakakan kita. Karena wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya mengikuti hawa nafsu. Teman yang buruk. Makanya sumber kerusakan manusia itu dua. Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hati. Menyia-nyiakan hati membuahkan sifat lalai. Menyia-nyiakan waktu memperturutkan hawa nafsu. Itu. Makanya jaga waktu, jaga hati. Kalau kata orang jaga hati jangan dikotori, jangan jaga waktu, jangan diapain? Jaga waktu jangan sampai sia-sia. Makanya kunci closing sikap seorang mukmin, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu kunci. Makanya Luqman Al-Hakim ketika ditanya, kenapa wahai Luqman kamu sampai kepada tingkatan yang sekarang ini kamu dapatkan? Karena tiga, sidqul hadis, jujur di dalam berbicara. Makanya jangan antum rusak dunia akhirat antum dengan lisan antum yang bohong. Wa adaul amanah, tunaikan amanah. Walaupun antum pahit, orang lain berkhianat itu untung enak, ketahuilah orang yang amanah itu akan pecah. Orang yang berkhianat mungkin kaya, tapi orang yang jujur pasti bejo. Bejo itu untung. Mana yang lebih hebat, orang yang bejo apa orang yang kaya? Orang kaya itu bisa dikalahkan bejo. Nah itu. Karena orang itu kalau untung, Masya Allah. Orang kaya belum tentu untung. Tapi orang miskin bisa aja untung. Maka keberuntungan itu memihak kepada orang yang jujur. Bisa saja kekayaan memihak kepada pengkhianat. Dan yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, meninggalkan yang sia-sia, insya Allah. Oke, kita masuk sekarang. Keutamaan. Hari berarti di sini bukan minggu, bukan pekan, bukan hari. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbitnya matahari itu satu hari. Makanya kalau yaum itu hitungannya lailan wa nahara. Kalau di dalam bahasa Arab lebih lengkap. Yaum itu mencakup seharian, mencakup malam siang. Itu yaum. Makanya malam Jum'ah ada keutamaannya. Jum'at ada keutamaannya, di antaranya subhanallah, man mata yaumal jum'ah
siapa yang mati hari Jum'ah, umina min fitnatil qabri, diamankan dari fitnah kubur. Keutamaan hari Jum'ah. Man qara'a surat al-kahfi ini yaumal Jum'ah, adha Allahu lahu ma baina jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jum'ah, Allah akan sinari itu di antara Jum'ah satu ke Jum'ah yang lainnya. Rasulullah juga mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari yang kamu lalui terbaik, semua hari baik, enggak ada hari jelek. Di dalam Islam enggak ada hari sial, enggak ada hari jelek. Semua baik, tapi yang terbaik adalah apa? Al-Jum'ah. Fa'aksiru alayya minas salat, perbanyaklah kamu membaca salawat kepadaku, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Jadi 3, baca salawat, terus apa? Baca surat Al-Kahfi, terus mana? Apa? Yang saya sampaikan tadi apa? Berapa? 2 apa 3? Halo, tes. 2 apa 3? Hah? Apa tadi yang ketiga? Hah? Salawat sudah. Baca surat Al-Kahfi, terus? Ya silahkan antum mati. Keutamaan enggak? Hari Jumat. Nah itu bukan kemauan antum. Yang keutamaan yang kita ingin sampaikan sekarang, kita masuk ke kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Nih Pak Tamrin, ngikutin enggak? Hah? Bawa istri enggak tadi? Masya Allah nih. Jadi jaga pondok bawa istrinya, Masya Allah. Itu hebat itu. Untuk jagai supaya nggak takut, Masya Allah, bagus tuh. Jadinya antum yang dijagai, bukan jagai jadinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca salawat, sallu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena al-bakhilu man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tidak mengucapkan salawat. Man ightasala, nah ini nomor 1. Siapa yang mandi. Bahkan di dalam lafaz lain ya, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi junub. Berarti tata caranya mandi Jumat seperti apa? Mandi junub, lengkap. Ya, wajibnya, sunnahnya, adab-adabnya, jangan cuma menyelam. Yang penting basah, walaupun itu sah. Tapi kalau mandi usahakan disempurnakan. Dari sini sebagian ulama memberikan satu kesimpulan, dianjurkan kalau malam Jum'ah hubungan suami istri supaya pas Jum'at itu mandinya mandi bukan hanya seperti junub, bahkan mandi junub beneran. Nah gitu. Keren nggak? Kok nggak ada yang jawab? Ini bujang semua nih. Ya kan? Rasulullah menganjurkan mandi Jumat seperti mandi junub. Seperti berarti nggak beneran. Yang beneran lebih top. Gitu. Bukan seperti lagi, tapi benar-benar mandi junub. Gitu. Paham? Ini kayaknya belum balik nih. Di sini manightasala, siapa mandi. Jadi kalau bisa mandi. Jadi pagi sebelum kerja, niatnya mandi hari Jum'ah karena untuk sholat Jum'ah. Karena yang dianjurkan sangat itu yang mau sholat, yang enggak ya mandi tetapi enggak dianjurkan sangat. Karena ghuslul Jum'ah itu wajib ala kulli muhtalimin. Nah ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib secara mutlak.
Ada yang mengatakan wajib kalau dikhawatirkan bau badannya mengganggu orang sholat di masjid. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan mandi Jumat itu sunnah. Jadi ada berapa pendapat? 3. Wajib secara mutlak. Bau nggak bau, mandi wajib. Ada yang mengatakan kalau potensi bau badan menyengat dan mengganggu orang, maka wajib mandi. Kalau tidak, tidak. Tapi menurut jumhur ulama, sunnah. Fasalla, kemudian dia sholat. Berarti setelah mandi, berangkat ke masjid. Lalu setelah nyampe dia itu di dalam masjid, dianjurkan untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Tidak ada sholat qabliyah sebelum ini Jum'ah. Jadi dari sini sholat Jum'ah itu berbeda dengan sholat duhur. Kalau duhur ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Tapi kalau Jum'ah hanya ada ba'diyah setelah Jumat saja yang kemarin telah kita pelajari berapa? 4 rakaat. Kalau sebelum hanya sholat sunnah mutlak. 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai kapok. Karena nggak ada hitungan jumlah tertentu. Yang penting tidak pas matahari di tengah, pas matahari terbenam, pas matahari terbit, silakan sholat sunnah mutlak. Dan ini keutamanya Masya Allah. Di mana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah ingin diberikan sesuatu hadiah oleh Rasulullah. Saya nggak minta sesuatu apapun ya Rasulullah kecuali aku bisa nggak menjadi temanmu, pembantumu nanti di surga. Wah, keren banget. Kalau temannya Rasulullah berarti surganya satu level. Kata Rasulullah SAW, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Salat. Jadi salat sunnah mutlak itu dalilnya. Dari sini, fasalla ma quddira lahu. Salat apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa takdir itu yang menetapkan Allah. Tidak seperti Qadariyah yang menetapkan segala sesuatu, takdir itu manusia sendiri. Jadi perbuatan manusia itu yang menciptakan manusia sendiri. Allah tidak tahu. Karena logika dia, kalau manusia itu ditakdirkan oleh Allah alias ditetapkan perbuatan baik dan buruk oleh Allah, kemudian maksiat, Allah menyiksanya, zalim dong. Ini nanti kita bantah dikit, biar antum nggak bingung. Kan Allah menghendaki baik dan buruk, termasuk apa? Orang mati bunuh diri, dikehendaki Allah nggak? Halo, tes. Orang mati bunuh diri dikehendaki Allah nggak? Terus yang menghendaki siapa? Yang menghendaki siapa? Gimana? Oke, gini aja. Iblis itu baik apa buruk? Yang menyetapkan siapa? Nah, kenapa antum tadi bunuh diri? Bingung. Iblis yang menciptakan siapa? Yang menghendaki iblis itu jahat siapa? Allah. Sama juga, semua apa saja ini tidak ada yang di luar kehendak Allah. Karena dalilnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dari sini Qadariyah mengingkari, tidak. Ketika manusia bunuh diri itu yang menghendaki manusia itu sendiri. Sehingga ketika ketemu Allah, Allah menyiksa adil. Karena yang menghendaki mati siapa? Manusia itu sendiri. Kalau Jabriyah mengatakan yang menghendaki secara totalitas bahwa manusia itu bunuh diri adalah Allah. Manusia sama sekali nggak punya peran. Bahkan perbuatan manusia yang baik dan yang buruk itu semua totalitas kehendak Allah, sehingga manusia melakukan ini semua hanya mengikuti takdir. Seperti apa?
Seperti sekarang ini rambut atau apa lagi, kapas ditiup angin. Kemana aja. Mau ke utara, ke selatan, ke barat, tergantung anginnya. Manusia tidak punya daya upaya. Nah, ahli sunnah wal jamaah ini pentingnya pemahaman akidah. Ahli sunnati wal jamaah, perbuatan apapun itu atas kehendak Allah. Manusia juga punya kehendak, tapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Dalilnya mana tadi? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa-apa yang kalian kehendaki, manusia punya kehendak. Tapi illa ayyasha Allah, semua itu atas kehendak Allah. Makanya kita bisa membedakan secara faktual mana yang perbuatan kita lakukan secara sadar dengan perbuatan yang kita lakukan secara refleks. Sadar kita berbuat. Ana tanya sekarang, antum tadi dari tempat kerja masing-masing ke sini, sadar nggak? Ya, sadar nggak? Atau jangan-jangan gendeng? Atau ngigo, tidur sambil lari? Nggak mungkin sadar. Tapi antum sampai di sini ini dikehendaki Allah. Makanya Masya Allah, iman kepada takdir itu ada 4. Mengimani bahwa apa saja ditetapkan oleh Allah, diketahui oleh Allah di Lauhul Mahfud. Diketahui oleh Allah. Baik rinci maupun global, global rinci. Diketahui, dicatat, ketika sekarang wujud dikehendaki, dan ketika terjadi itu diciptakan oleh Allah. Beda dengan Qadariyah. Semuanya diketahui, dikehendaki, diciptakan manusia itu sendiri. Beda dengan Jabriyah, semua Allah, manusia tidak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa nolak. Sehingga kalau saya maling, saya mencuri, saya ngerampok, saya berzina, sah. Karena itu semua Allah yang menghendaki. Ya, nah ekstrim kanan, ekstrim kiri, tengahnya ahli sunnah. Artinya kita di dalam rukun iman mengimani yang nomor 6 apa? Beriman kepada takdir yang baik dan yang itu. Termasuk buruk apa? Ya bunuh diri. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah menghendaki sesuatu, setelah itu terjadi, Allah menyiksanya? Jawabannya, kehendak al-iradah dengan al-mahabbah itu berbeda. Artinya, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, belum tentu dicintai dan diridhoi Allah. Paham? Itu rahasianya. Ini yang harus kita pahami. Tidak semua yang dikehendaki Allah pasti diridhoinya. Untuk apa? Allah sekarang ini menghendaki sesuatu tapi Allah tidak meridhoinya, untuk suatu ujian. Contoh, Allah sekarang iblis ada, dikehendaki Allah enggak? Dikehendaki. Tapi Allah senang sama iblis? Tidak. Untuk apa Allah ciptakan iblis? Untuk menguji manusia. Karena nggak mungkin sekarang ada nilai prestasi tanpa ada ujian. Nah sekarang mungkin nggak ada sesuatu, ada seseorang menghendaki sesuatu, tapi nggak meridhoinya. Dia menginginkan sesuatu, tetapi tidak menyenanginya. Jangankan Allah Khalik, makhluk aja ada. Contoh sekarang, kadang manusia menghendaki sesuatu, tetapi tidak menyukainya. Contohnya apa? Contohnya, antum punya anak yang sakit. Sakitnya apa? Sakitnya ambeien. Atau mungkin sakitnya usus buntu. Kemudian setelah antum bawa ke rumah sakit, antum kehendakin enggak? Ketika antum antarkan ke rumah sakit, sadar enggak? Sadar, oke. Ketika antum masukkan ke tempat pemeriksaan, sampai akhirnya dioperasi, antum sadar enggak? Sadar. Tapi antum seneng nggak anak antum dioperasi? Ada orang yang anaknya dioperasi joget-joget. Kenapa bapaknya, ibunya
menghendaki anaknya itu dioperasi padahal nggak suka untuk suatu hikmah kesembuhan. Padahal diodol-odol, ya kan? Antum tahu nggak operasi itu? Apalagi operasi besar. Masya Allah. Nggak ada satupun. Antum masih belum paham? Anak kasih contoh lagi yang lebih real. Ini ada ibu-ibu, ada nggak? Ibu-ibu, saya tanya. Tolong dijawab jujur dari lubuk hati paling dalam. Seandainya suami ibu pamit mau kawin lagi, seneng nggak? Nah, seneng nggak? Waras semua ini berarti. Sehat walafiat. Kalau ada istri yang menyuruh suaminya kawin, pasti istrinya sakit. Nggak tahu sakit jasmani atau rohani, intinya sakit. Entah mandornya. Oke, tapi suatu ketika ada seorang istri nggak suka suaminya kawin lagi, tapi terpaksa aku merelakan, aku mengikhlaskan. Kenapa? Untuk suatu hikmah keutuhan rumah tangga. Paham? Paham nggak, Bu? Udah minum-minum dulu deh. Cuman contoh aja gak beres nih. Ya. Contohnya, anak kasih contoh lagi deh, jangan ke sono. Oke, bismillah. Pak Adang baru beli motor. Umpama, contoh ini contoh. Beli motor, Masya Allah. Baru motornya. Harganya 35 juta. Itu. Qadarullah motornya kecemplung sungai. Subhanallah. Itu. Tabrakan kecemplung sungai. Pak, ini motor Bapak, kalau mau diselamatkan kita harus operasi total. Kita harus apa? Set ulang lagi. Dicat baru lagi, aduh Pak, motor saya nggak orisinil lagi. Ya mau apa Pak? Ya. Sebetulnya antum tidak menyukai motor ini direnov karena udah nggak asli lagi, padahal baru beli. Tapi apa boleh buat? Untuk suatu hikmah supaya motor ini tetap bisa dipakai walaupun cacat, akhirnya apa? Direnov ulang, restorasi. Paham? Inilah yang dimaksudkan, apa yang dikehendaki Allah itu belum tentu diridhoinya. Untuk apa? Suatu hikmah. Makanya ridho itu kaitannya dengan ketetapan syariat. Kalau Allah menetapkan syariat, oke, itu ada kehendak, ada ridho. Tapi kalau sekarang kaitannya dengan takdir, tidak otomatis. Allah menghendaki adanya hujan. Hujan ini dikehendaki Allah enggak? Oke, paham? Dikehendaki Allah. Kemudian tiba-tiba hujan itu menimbulkan banjir. Banjir itu atas kehendak Allah enggak? Iya. Gunung meletus kehendak Allah. Tapi Allah meridhoi itu. Tidak. Itu semua kejadian alamiah, qadariyah, kauniyah untuk suatu hikmah, memberikan pelajaran orang-orang yang sudah mulai mbalelo. Makanya tidaklah ada banjir bah, tidaklah ada banjir bandang, melainkan karena teguran Allah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang lurus. Yang nggak bisa dibunuh sekalian. Berapa yang dibunuh tsunami? Itu. Karena kalau kita yang bunuh masuk penjara, kalau yang bunuh Allah aman. Karena dia yang punya manusia. Itu nggak ada yang bisa protes. Bisa yang protes? Contoh sekarang, anak tanya sama nih lagi. Contoh yang lebih real biar nggak antum bingung. Ada orang lahir, anaknya cacat. Dikehendaki Allah enggak? Hah? Mas, ini orang lahir anaknya cacat. Dikehendaki Allah enggak itu? Dikehendaki. Kenapa Allah menghendaki orang tersebut lahir cacat? Untuk suatu hikmah yang mungkin dua orang tuanya enggak ngerti, enggak tahu. Kalau ini anaknya dibikin sempurna, utuh, nanti akan menjadikan dia itu sengsara dunia akhirat. Bahkan termasuk tidak dikasih anak sama sekali. Iya. Pasti ada suatu hikmah.
aduh anak ini kenapa Allah ini zalim sama saya, nggak adil sama saya, kenapa mas? Anak kenapa nggak dikasih anak? Hikmahnya, antum kalau dikasih anak, bisa saja anak antum seperti yang dibunuh oleh Nabi Khidir. 2 ghulam dibunuh oleh Nabi Khidir. Alasannya, karena kalau 2 anak ini besar akan membuat kufur kedua orang tuanya. Iya. Jadi kalau antum tidak punya anak, antum persepsikan yang baik-baik aja. Husnudon, iya ya. Kalau saya punya anak, mungkin saja anak saya nggak lurus-lurus banget. Anak saya nakal, anak saya kejebur ke narkoba, anak saya bikin susah saya dunia akhirat. Mungkin hikmah Allah berikan saya seperti ini. Selesai. Dan kedua Pak, Allah zalim banget ya. Mas, zalim itu ketika melakukan, berbuat terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Contoh, ana tiba-tiba bawa motornya Pak, pajar, Pak Ustaz, dibawa kemana? Udah, ana mau buang ke sampah. Ngapain? Sepet Pak, ana lihat motor antum Pak. Aduh, ngerusuin aja di sini. Ana yakin bisa dituntut oleh Pak Pajar. Sekarang motor saya, ana punya RX. Ya walaupun tua, 78. Terus saya buang ke sungai. Itu. Ustaz, antum zalim banget. Ngapain urusan saya? Motor-motor saya loh. Itu mau kue kasihin ke orang kayak, mau kue jual kayak, mau saya buang, anak bakar, ini milik saya. Urusan apa kamu? Antum bisa ngomong ke orang lain seperti itu, apalagi Allah. Allah yang punya manusia, bahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa rabbil alamin, semua Allah yang memberi, yang menciptakan. Kemudian Allah melakukan ini itu, bisa enggak antum protes? Apalagi Allah memiliki sifat fa'alul lima yurid. Allah Maha mengerjakan terhadap sesuatu yang Dia kehendaki. Ada orang yang protes-protes sama Allah, berarti antum lebih hebat daripada Allah. Ada orang yang protes, kenapa Allah itu hanya memberi kesempatan orang yang masuk surga ini aja, kenapa enggak dimasukkan surga semuanya, dan neraka siapa yang masukin? Kenapa antum jadinya ngatur-ngatur Allah? Ada yang protes begini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu menciptakan saya pendek, menciptakan saya hitam? Fa'alul lima yurid, jawabannya Allah Maha mengerjakan apa saja yang dikehendaki. Contoh, Allah bisa saja menurunkan sholat itu di bumi, iya tidak? Kewajiban sholat diturunkan di mana? Di langit. Ketika Rasulullah apa? Isra Mi'raj. Dan sebetulnya Allah juga tahu kalau nanti umatnya Nabi Muhammad ini nggak bakal kuat sholat 50 waktu. Kan berapa? 50 ya? Terus kemudian menjadi 5 waktu. Ada orang yang protes. Emang Allah nggak tahu kalau umatnya Nabi Muhammad itu nggak bakal mampu kalau nanti 50 waktu, mampunya waktu? Tahu. Cuman Allah punya cara sendiri di dalam mensyariatkan sholat ke umatnya Nabi Muhammad dengan cara seperti itu. Siapa yang protes? Sebagaimana antum gak bisa protes dibikin alis Allah seperti sekarang. Antum gak bisa protes dibikin oleh Allah matanya ada yang culing. Gak bisa yang protes juga lebar mulut antum segitu, bentuk hidung antum seperti itu. Semua nggak bisa protes dalam hal-hal yang lainnya. Makanya di sini pentingnya beriman kepada takdir. Dari situ adillah Allah. Apa saja yang dilakukan Allah pasti adil. Kenapa? Karena Allah melakukan terhadap apa yang dimilikinya. Bukan milik orang lain. Langit bumi milik Allah, manusia milik Allah, hewan semuanya milik Allah. Salahnya di mana? Allah menciptakan manusia begini begitu, Allah menciptakan hewan, nggak diciptakan sama sekali aja nggak salah kok. Seandainya nggak nyiptakan sama sekali aja, antum nggak diadakan oleh Allah sama sekali, salah nggak Allah? Nggak salah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut.
Jadi barang siapa yang mandi, jadi urutannya siapa yang mandi, kemudian berangkat ke masjid untuk atal Jumat, salat Jumat, kemudian setelah itu salat sebisa mungkin, thumma ansota, kemudian mendengar secara seksama. Jadi insot itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan secara seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi mendengarkan dan fokus dengan seksama. Hatta yafrughal imam min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Ini menunjukkan hadirin sekalian, sebelum khutbah boleh ngobrol, setelah khutbah juga boleh ngobrol. Tapi istirahat antara dua khutbah boleh nggak ngobrol? Sebaiknya tidak, karena masih proses khutbah. Tapi sebelum khutbah, imam naik mimbar, antum boleh ngomong, boleh negor, boleh bicara ini bicara itu. Tapi kalau sudah naik mulai khutbah, maka stop, tidak boleh bicara. Sampai mengatakan ansit kepada saudaranya, faqat lagha, man massal hasa faqat lagha, main-main kerikil juga sia-sia, nggak boleh. Tapi kalau sudah turun mimbar boleh. Termasuk juga tidak boleh buka HP, tidak boleh main-mainkan HP. Kerikil aja nggak boleh, apalagi HP. Apalagi kotak infak. Anda tanya sama antum, gedean mana kotak infak sama kerikil? Kerikil aja kata Rasulullah, man massal hasa faqad lagha, siapa yang memainkan kerikil sia-sia. Makanya kalau sekarang ini antum punya masjid atau jadi pengurus masjid atau bagaimanapun, letakkan kotak infak di depan masjid, biar enggak ganggu orang sholat Jum'ah. Summa yusalli ma'ahu, kemudian sholat Jum'ah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dosanya diampuni antara Jumat yang sekarang dan Jumat yang akan datang. Walaupun di antara para ulama ada yang mengatakan Jumat ini sama Jumat yang kemarin. Karena enggak mungkin, kata ulama yang mengatakan ini, dosa belum dilakukan sudah diampuni. Yang benar Jumat sekarang sama Jumat kemarin. Karena ini makul, masuk akal. Karena tidak mungkin dosa akan diampuni sementara belum dilakukan. Paham tak? Paham? Antara Jumat ini dengan Jumat yang kemarin itu diampuni dosanya dan tambah 3 hari. Ini yang menguatkan pendapat Jumat yang akan datang, karena 3 hari ini juga belum dilakukan, kan gitu ya. Taruhlah kalau tadi dia mengatakan antara Jumat yang sekarang dengan Jumat yang lalu sahih, tapi tambah 3 hari ini. Wa fadlu salasati ayyamin, lebih dari 3 hari juga diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sana ada tambahan, bukan hanya itu aja. Adab-adab Jum'ah yang harus kita penuhi, kata Rasulullah tadi, la yaghtasilu rajulun yaumal Jum'ah, tidaklah seorang itu mandi hari Jum'ah, wa yatatahhar, bersuci, mastata'a min tuhrin, bersuci sebisa mungkin, wayaddahina min duhnihi atau min dihnihi, menggunakan minyak dari minyaknya, au yamusu min tibi baitihi, atau mengenakan minyak di rumahnya. Ini dianjurkan pakai minyak. Jadi mandi terus kemudian berwudu sebaik mungkin. Karena di dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang wudu dan memperbaiki wudunya, summa atal jum'ata, kemudian datang ke Jum'ah, thumma yakhruj, kemudian keluar ke masjid, wala fala yafriq baina snatain, tidak memisah 2 orang. Artinya kalau antum datang itu cukup mencari tempat mana aja yang memungkinkan antum duduk. Jangan sekarang ini misah orang, ngelangkai pundak orang. Karena itu enggak boleh. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian salat yang telah dianjurkan untuk salat, yaitu salat sunnah mutlak tadi. Summa yunsit, kemudian fokus
mendengarkan secara seksama idza takallama al-imam, ketika imam itu bicara, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, melainkan diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang lainnya. Dalam lafaz lain, walabisa min ahsani thiyabihi, mengenakan pakaian terbaiknya, walam yu'di ahadan, dan tidak mengganggu siapapun, makanya akan mendapatkan pengampunan. Itu berarti di sini, dengarkan antum, fayambaghi lil muslim, oleh karena itu sebaiknya seyukyanya bagi seorang muslim ketika masuk hari Jum'ah, ayyahris ana jami'i ma waradat bihil ahadis, yang telah dituturkan di dalam hadis-hadis tersebut, fayati bima tuliba minhu, maka dia melakukan seluruh yang dituntut dari ini kepadanya, minal ghusli, pertama mandi, wattibi, mengenakan minyak wangi, walubsi ahsani thiyab, mengenakan pakaian paling bagusnya, jangan ku meletak penguk dibawa ke masjid apalagi Jum'ah, watabkir, datang segera, watanafful, melakukan solat sunnah tadi mutlak, wal insat, mendengarkan secara seksama, wassalah ma'al imam, salat bersama imam, yaitu Jum'ah tadi, wa yabta'id amma nuhiya anhu, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, minat tafriqa bainal isnaini, memisah dua orang yang duduk bersampingan, enggak boleh, biarin dia, ya, jangan misah, antum cari tempat yang lainnya. Wal adhiyah, dan mengganggu orang, wa taqattir riqab, melangkai pundak orang, ini semua dilarang. Ya, siapa yang melakukan itu semua, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, bahwa dari hadis ini kita, di samping anjuran-anjuran tadi yang sudah saya sampaikan, maka tolong dicamkan, dan ini peringatan bagi DKM, hendaknya orang yang berkhutbah itulah yang memimpin sholat Jum'ah. Karena saya temukan di sebagian tempat masjid, ada yang ini khutbah sendiri, yang imam sholat sendiri. Itu menyelisih sunnah. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, hatta yafrughal imam, sampai imam selesai min khutbatihi, dari khutbahnya, summa yusalli ma'ahu, kemudian sholat bersamanya. Berarti yang khutbah otomatis jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir juga, dari sini yang dimaksudkan dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu hanya diampuni dengan taubat nasuha. Walaupun ada, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat ulama-ulama lain seperti Imam An-Nawawi mengatakan, bila dia tidak punya dosa-dosa kecil lagi, maka dosa besar bisa diampuni dengan amalan-amalan tersebut. Yang tadi diantaranya mandi, kemudian ketika datang ke masjid mengenakan minyak wangi, berangkat cepat-cepat ke masjid, ya, lalu sholat sesuai dengan kemampuannya, ya, sholat sunnah mutlak. Kemudian tidak melangkai orang, tidak mengganggu orang, tidak misah orang, lalu mendengarkan khutbah secara seksama, lalu sholat bersama imam, insya Allah dia mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa dia yang kecil. Kalau tidak punya dosa kecil, mudah-mudahan ada harapan dosa-dosa besarnya bisa diampuni dengan amaliyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang bertanya, silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, materi yang sangat banyak faedah dapat kita simak tadi tentang keutamaan hari Jumat. Dan selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Kadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin. Warahmatullah. Silakan Pak. Ini di luar tema. Saya pikir ini sangat penting sekali Ustadz. Jadi sekarang kan sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban Ustadz. Jadi mana derajat hadis yang melarang puasa setelah pertengahan Sya'ban? Kemudian kalau misalkan sahih, puasa yang seperti apa yang dilarang hadis tersebut, Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, hadis tentang hadis Rasulullah yang bunyinya idzan tasafa sya'bana fala tasumu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dan dengan sanad yang sahih. Walaupun dipertentangkan oleh ulama yang lainnya, tetapi secara umum hadis ini disahihkan oleh para ulama. Taib. Kalau hadis ini sahih, bagaimana maknanya? Kalau kita gandengkan hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang masalah qadha, puasa-puasa yang lainnya dibolehkan. Contoh Aisyah mengatakan, saya tidak mengqadha Ramadan yang lalu kecuali di akhir daripada Sya'ban karena apa? Sibuk melayani Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, la tuqaddimu Ramadana bisawmi yawmin aw yawmain illa ayyasuma ahadun sawman falyasumhu. Nah ini, janganlah kalian mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali karena kalian biasa puasa. Dari 2 hadis ini ada peluang bahwa di sana puasa di akhir Sya'ban itu dibolehkan. Bagaimana dengan hadis yang larangan ini? Kalau sudah sampai pertengahan jangan puasa. Sementara Aisyah juga mengqadha di akhir daripada Sya'ban. Rasulullah juga mengatakan tadi, jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari 2 hari, kecuali yang biasa puasa. Maka digabungkan semua sunnah ini, hadis ini, dikeluarkan kesimpulan yang akhirnya menghasilkan larangan puasa setelah pertengahan Sya'ban bagi orang yang tidak punya tanggung jawab qadha dan tidak punya kebiasaan puasa dan takut nanti kalau dia itu puasa terus lemah, lemes, dan akhirnya ketika Ramadan kendor. Paham tak? Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Jadi tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis yang ada. Bahkan kita bisa gabungkan, artinya bahwa jika sudah sampai pertengahan Sya'ban jangan puasa kecuali untuk qadha dan sudah biasa puasa. Contoh, saya sudah biasa puasa Senin Kemis. Ana udah biasa puasa Daud. Silakan. Bahkan Masya Allah, Pak Ustadz gimana ini? Istri saya masih punya utang 4 Ramadan kemarin. Silakan qadha. Walaupun di akhir apa? Sya'ban. Ustaz, anak udah biasa puasa Senin Kemis. Silakan. Karena itu kebiasaan. Yang dilarang itu, dia tidak terbiasa puasa dan tidak ada qadha yang harus diqadha, sementara nanti kalau dia puasa terus takut lemes ketika puasa Ramadan, nggak kuat, nggak gairah, nggak semangat, maka berhenti kalau sudah pertengahan.
Jadi setelah pertengahan berhenti. Tapi kalau saya biasa puasa Senin Kemis, hayo. Ini besok Kemis puasa. Karena Rasulullah tadi mengatakan kecuali yang biasa puasa. Tapi saya punya qadha Ustaz, silahkan ayo. Kenapa Aisyah mengqadha di akhir daripada Sya'ban? Terus larangan hadis tadi, jika sampai pertengahan jangan puasa, bagi yang tidak biasa puasa dan tidak qadha. Sementara kalau puasa terus takut lemes ketika masuk Ramadan. Paham? Oke. Lanjut. Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda semuanya. Ya, silakan yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Johan Ustaz. Ya, di mana Pak Johan? Lokasinya? Saya kebetulan di jalan. Johan buka kah Ustaz? Apa kabar Ustaz Zainal? Baik. Masya Allah, ya, silakan di jalan ini. Silakan Pak. Ingat Ustaz Zainal ya. Apa Ustaz Zainal baru ngikutin belangan tadi menjelang tanya jawab terkait sholat sunnah mutlak jelang khutbah naik mimbar itu. Ya. Itu pernah mendengarkan dari seorang ustadz itu sampai khotib datang atau khotib naik ke mimbar. Tapi kemudian pernah juga mendengar dari seorang syekh kira-kira berhenti 10 menit atau berapa menit jelang masuk waktu zuhur karena terkait larangan sholat pada saat matahari di atas kepala. Kira-kira mana yang lebih tepat Ustaz? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari dua pendapat tersebut, intinya yang benar adalah orang itu sudah tidak boleh sholat ketika pas matahari di tengah. Apalagi di sini yang dimaksudkan adalah sholat sunnah mutlak. Jadi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, fasallama quddira lahu, hampir ulama semua sepakat yang dimaksudkan adalah sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah qabliyah. Kalau sholat sunnah mutlak berarti dilarang, bahkan haram. Tolong dicamkan, sholat sunnah mutlak itu diharamkan di 3 waktu, dimakruhkan di 2 waktu. Haram sholat mutlak pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah, karena itu tasyabbuh, menyerupai ibadah agama lain. Dan makruh setelah asar seperti ini sama setelah subuh. Kenapa makruh? Kenapa makruh tidak haram? Karena berpotensi untuk kebablasan ke tempat yang haram, yaitu sholat pas matahari terbenam ketika setelah asar. Paham? Kenapa dimakruhkan setelah asar? Karena di-cut supaya tidak ada potensi sholat pas matahari terbenam. Kenapa setelah subuh di-cut? Supaya tidak ada sholat pas matahari terbit. Paham? Kecuali sholat yang punya sebab. Contoh, antum mati. Kok antum mati? Antum punya tetangga mati. Karena antum yang sholat nih prakteknya. Kemudian Masya Allah matinya setelah asar. Atau mungkin sudah diselesaikan semua pemandiannya, ternyata sholatnya mau nggak mau setelah asar. Gimana nih Pak? Kata Ustadz sholat nggak boleh. Silakan sholat, karena itu sholat memiliki sebab. Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Contoh, waduh anak tadi itu belum sholat duhur Pak. Astagfirullah. Lupa. Baru ingat setelah asar. Gimana antum? Nunggu duhur lagi. Mati antum maghrib. Repot. Antum langsung sholat setelah asar. Niatnya apa? Duhur. Kenapa dibolehkan? Karena ini sholat memiliki sebab apa? Qadha. Lagi, antum masuk masjid. Ya. Masuk masjid kan disunahkan apa? Sholat tahiyatul masjid.
Boleh, karena itu sebab karena masuk masjid dan seterusnya. Jadi solat-solat yang dilarang di waktu-waktu itu hanya solat sunnah mutlak. Adapun solat-solat yang memiliki sebab dibolehkan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya kepada Anda semuanya, para sahabat Roja yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543 ataupun Anda ada pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Silakan. Ya. Anda ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Bapak dan berada di mana? Ana juga sedang di jalan. Nama Ana Abu Ilham Ustaz. Ya, baik, Abu Ilham. Silakan Abu Ilham. Menyimak terkait penjelasan Ustaz perihal kehendak Allah, hidayah Allah dan semisal Ustaz. Ana minta penguatan Ustaz. Bagaimana menyangkal jika seseorang, ambillah si A, mempunyai pendapat bahwa ketika si B membiarkan misalkan istrinya tidak berjilbab itu semua atas kehendak Allah. Nah, itu dianalogikannya seperti Nabi yang tidak bisa memaksakan pamannya Abu Thalib untuk menyebut atau Islam dengan kalimat la ilaha illallah Ustaz. Bagaimana menyangkalnya? Baik. Soalnya anak seakan-akan tidak sependapat jika si B tadi itu seakan-akan saya sudah melakukannya, tapi karena belum dapat hidayah, ya ini seperti halnya paman Nabi. Kayaknya kurang serak gitu, Zat. Bagaimana menyangkalnya, Zat? Baik. Soalnya kan si istri itu dalam kuasanya si suami, Zat. Terima kasih, Zat. Terima kasih Bapak Abu Ilham. Pertanyaannya cukup. Baik, kepada Sekarang menjawab. Silakan Ustaz. Gini Pak, memang kita tidak ingkari bahwa urusan hidayatut taufik itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala secara total. Tapi kita di tangan kita diberikan oleh Allah apa? Hidayatul irsyad wa da'wah. Yaitu memberikan hidayah dari sisi memberikan bimbingan dan dakwah. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersandar bahwa ya udahlah, karena di sana juga ada orang yang bernasib lebih parah daripada istri saya, yaitu Abu Thalib. Tapi Rasulullah tidak membiarkan Abu Thalib untuk terus sesat. Dari sisi hidayah itu di tangan Allah, artinya taufik untuk terima kebenaran. Tapi Allah berikan kepada kita kekuasaan untuk memberikan bimbingan. Nah, apa perbedaan antara hidayatul taufik wal irsyad? Hidayatul irsyad itu saya menyampaikan ceramah di sini pada antum semua. Tapi apakah yang saya ceramahkan ini semua yakin nyampe ke telinga masing-masing? Nyampe enggak nih? Yakin enggak ada yang budek kan? Nyampe semua secara rata. Tapi ketika sekarang sudah sampai pada terima enggak? Itu ada yang 90% terima, ada yang 70%, ada yang 50%, bahkan ada yang memble lewat telinga kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya, makanya hati dengan hidayah Rasulullah umpamakan ada yang seperti tanah subur kena hujan membuahkan tumbuhan yang baik. Ada yang sekarang ini cadas. Meskipun nggak membuahkan tanaman, tapi airnya ngeresep, menyimpan air lumayan nanti kalau digali jadi sumur buat nyiram tanaman yang lain. Ada yang sekarang ini tanahnya itu tanah batu, nggak ngeresep air, kena air mental. Itu. Jadi yang dituntut kepada kita sebagai Nabi Muhammad ke pamannya memberikan petunjuk. Makanya Rasulullah SAW sampai ketika mau wafatnya,
masih juga tetap berdakwah sampai mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah biar aku bisa membela kamu dengan kalimat itu di hadapan Allah. Tapi akhirnya mati di atas agama Abdul Muttalib. Begitu juga Nabi Nuh berusaha sampai akhir hayat untuk mendakwakan istrinya. Tapi akhirnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, istri Nabi Nuh juga tidak mendapatkan hidayah, termasuk istri antum tidak. Itu bukan salah antum setelah apa? Menyampaikan. Yang salah itu antum pasrah, yang salah itu antum diam, yang salah itu pembiaran. Yang ditanyakan oleh Allah adalah pembiaran antum terhadap istri antum yang tidak hijab. Tuh. Sama juga pembiaran antum. Makanya kalau ada orang yang bertanya begini, Ustadz, apakah kita dapat kiriman jariah dosanya anak ya? Kalau anak itu menyimpang, anak itu kafir, anak itu mungkin ahli maksiat dosa, termasuk istri. Iya kalau antum biarkan dan teledor. Dan tidak kalau antum sudah berusaha untuk memberikan hidayah. Dalilnya Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh berusaha untuk menunjukkan anaknya. Nabi Lut berusaha untuk menunjukkan istrinya. Tapi apa daya? Hidayah itu di tangan Allah. Taufik untuk terima atau tidak. Nabi Nuh tidak disalahkan Allah. Nabi Lut tidak disalahkan Allah. Meskipun kedua istrinya itu tidak mau mengikutinya. Karena Nabi Nuh sudah menyampaikan. Begitu juga Nabi Muhammad tidak disalahkan oleh Allah. Meskipun Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir tadi, karena Nabi Muhammad sudah berusaha untuk apa? Membimbing. Dan anak closing. Jadi siapa yang membiarkan istrinya itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, alias menyimpang, maka dia kena jerat. Dengarkan. Salasatun yad'una fala yustajab lahum. Ada 3 orang yang berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Di antaranya rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya, bukan mukanya. Kalau mukanya jelek, akhlaknya mulia, Masya Allah. Tidak diceraikan. Nah itu. Makanya udah buruk muka, buruk akhlak. Wah ini udah nggak laku lagi. Makanya kalau antum nikah, dianjurkan ta'aruf ngelihat akhlak agamanya atau ngelihat mukanya dulu. Ya, yang benar mana nih? Yang benar mana? Ngelihat cantiknya dulu apa ngelihat agama akhlaknya? Perintah Rasulullah ngelihat cantiknya dulu. Tungkahul. Kenapa seperti itu? Ayo, rahasianya kenapa? Karena kalau antum nanti ngelihat agama akhlaknya udah bagus, ternyata nggak cantik, antum tolak, menolak agama itu berat. Tuh. Ngelihat cantik dulu baru agama. Itu kan? Kalau cantik agama, nah kan gitu. Ini jelek agama kan, nah enak nih kan gitu. Ini agama dulu udah bagus, tapi masya Allah nggak support nih muka. Gimana Pak? Jadi nggak Pak? Aduh nggak jadi aja Pak. Antum nolak agama, itu nanti antum bisa kualat. Iya, kalau antum tolak agama yang baik, antum dapat yang kayak apa lagi? Yang baik agamanya antum tolak, berarti dapat yang bosok. Itu. Makanya antum lihat hartanya, cantiknya, nak hasabnya, nah baru setelah itu agama tengok. Biar tidak menjadi kurban nanti agama yang baik. Itu. Paham? Ngikutin nggak nih? Itu. Tapi kalau sudah kawin ya nggak usah mikir dua-duanya. Itu apanya mau dipikirin. Itu. Ya kalau nggak cocok ya apes gitu aja. Itu ya. Itu ya udahlah musibah, anggap musibahnya kan gitu.
Bismillah, nanti kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak sesuai dengan kriteria Ustadz. Ya udah, antum bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Alhamdulillah ala kulli halin gitu ya. Karena digali-gali intinya gini. Ada satu prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah. La yafriku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin laki-laki melepas mukminah perempuan. In sakhita minha khuluqan, kalau enggak senang dengan satu akhlak, radiya minha khuluqan akhar, kalau digali-gali nanti suatu ketika ada yang baik yang menyenangkan antum. Jadi cari hikmahnya, cari positifnya gitu loh. Nah kalau ada yang jelek, nanti dengan antum gali positifnya, ibarat ini ada air, keruh dikit, seperempat. Kalau ditambah penuh, keruhnya akan berkurang gitu. Itu ya, karena apalagi soal watak. Watak itu nggak bisa dirubah. Makanya kalau antum ta'aruf itu, setelah tadi dohirnya, nah baru satu wataknya. Dua, kalau satu agamanya, akhlaknya, wataknya. Agama udah top, akhlak top, watak. Soal masalah di sini cocok-cocokan. Contoh, watak pendiam. Ada yang cocok dengan pendiam daripada cerewet. Tapi ada yang cocok dengan yang cerewet. Dan gitu. Kalau pendiam, ya Allah Pak, kayak kawin sama patung. Dan gitu. Kenapa? Masuk rumah, keluar rumah, kagak pernah ada suaranya. Itu. Tapi ya tenang banget. Saking tenangnya, Masya Allah. Itu kan, subhanallah. Ada tamu sampai 2 jam, gak dibikinin teh juga. Itu tanya-tanya sudah pulang teh ini tamunya, Mas dibikinin nggak teh? Ya udah bikin aja untuk Pak RT, kan gitu. Tenang, tapi ada plus minus yang tenang, bikin apa? Ayem, adem, tentrem. Tapi itu orang pendiam itu sedikit kurang tanggap. Yang cerewet itu Masya Allah spot jantung. Tapi ada plusnya apa? Tanggap. Karena rata-rata orang yang cerewet itu cerdas. Gitu. Tapi itu tadi. Ya antum pilih yang mana? Udahlah, anak yang cerewet aja, anak anggap cerewetnya kayak siaran radio Roja. Udah gitu aja kan gitu. Ustadz ada yang berapi-api udah. Karena apa positif? Orang yang cerewet itu kalau ngerjain, bersihin rumah, tuntas. Apa-apa tanggap ini, Masya Allah, telaten kan gitu. Sampai saking bersihnya kos kaki antum hilang terus. Karena nggak benar ngeletaknya, buang kan gitu. Sandal nggak beres, buang kan gitu. Jadi mikirnya itu jauh, jangka panjang. Jangka panjang itu tertib. Itu istri plus minus. Intinya antum gali-gali, positifnya pasti nemu gitu loh. Paham? Jadi setelah dengar hadis saya bukan ujuk-ujuk terus, nah, kan sini ambil tuh akte nikah. Mau ngapain Mas? Lo gue ceraiin ya kata Ustadz nih tuh. Oh Ustadz yang kena nanti. Dididik dulu, dibimbing dulu sebagai laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah itu baru top tuh laki. Ya, wallahu a'lam. Oke, saya kira gitu Mas. Mungkin cukup? Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, soal akhir Ustaz, dari chat WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana Abu Ibrahim dari Jakarta, izin bertanya Ustaz. Apakah ada minimal batasan jumlah jamaah sholat Jumat? Terkadang di tempat kerja Ana bila bertepatan dengan libur nasional di hari Jumat, pelaksanaan sholat Jumat ditiadakan dikarenakan jamaah sholat Jumat mayoritas orang-orang kantor, sedangkan lokasi masjid sangat jauh di tempat kerja. Mohon Ustaz berikan jawaban Ustaz. Syukran. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Jumlah jamaah sholat Jum'ah ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Imam Asy-Syafi'i paling masyhur mensyaratkan 40. Karena dia, ini semuanya kenapa pasti ini masalah ijtihadiyah. Kalau ada nasnya nggak mungkin ada khilafiyah di antara para ulama. Akhirnya Imam Syafi'i mengkiaskan yang namanya kampung nggak mungkin kurang dari 40. Dan itu syaratnya hadis mutawatir.
Karena Jum'ah ini biasanya dilakukan secara kolosal. Dan hadis mutawatir itu minimal diriwayatkan 40, maka harus 40. Sehingga kalau jamaahnya jumlahnya pas 40, ngantuk satu, batal. Atau minimal cacat Jum'ahnya. Makanya yang ngantuk harus dikeplak. Karena ente mungkin rusak semua, gue udah melek gara-gara lo ngantuk. Rusak nih Jumatnya, lo melek. Ada yang mengatakan kurang daripada itu dibolehkan. Karena di dalam hadis asbabun nuzul daripada ayat wa tarakuka qaima, jadi ketika Rasulullah SAW khutbah, lalu belum ada kewajiban untuk mendengarkan khutbah. Saat kafilah datang membawa barang dagangan, hampir semuanya pergi. Dan ketika Rasulullah khutbah itu tinggal 12 orang yang ada. Dan Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Dari sini jumlah tersebut bisa kurang. Dalilnya Rasulullah membiarkan sholat Jum'ah itu dilanjutkan meskipun hanya tinggal berapa? 12 orang. Ada yang mengatakan yang penting syaratnya sholat jamaah itu juga sah sholat Jum'ah. Minimal berapa? Ada imam, ada makmum. Nah itu ya. Ya 3 lah, ya makmum imam 1, makmum 2 sah. Wallahu a'lam bishawab. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, ini yang dikuatkan oleh para ulama di antara Imam Malik, tidak disyaratkan 40. Boleh jumlah berapa aja. Sahnya sholat jamaah itu juga sahnya sholat Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan dari pertanyaan terakhir di perjumpaan sore hari ini. Pertanyaan Abu Ibrahim menutup perjumpaan kita saat di akhir kajian kita. Dan tentunya sebelum kita akhiri kajian yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafizullahu Ta'ala, atas waktu yang telah beliau berikan di sasa kesibukan beliau di dalam dakwah, dan juga materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau dan juga meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau dalam setiap perjumpaannya. Insyaallah, Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami semuanya yang berada di IHBS Islamic Center dan juga rekan-rekan kami yang ada di studio, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan berikutnya di kegiatan setelah Ramadan insyaallah, untuk kita ikuti bersama kajian dari pembahasan kitab Bulughul Maram.
Dan tentunya bagi kita semuanya, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Untuk Anda semuanya, tetap menjaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.